Hello. Hi. Jason is here. Have you been waiting for us? That's good. I hope that you have been waiting for us because we are coming for you to give you a new video. And then in this video, we are going to teach you how to write English better. Dan ini merupakan proses pembelajaran dasar dalam menulis kalimat bahasa Inggris. Judulnya seperti yang tertera, cara menulis kata kerja ganda agar efektif. Ini menjadi salah satu momok dalam menulis kalimat. Penting nggak? Penting banget. Karena kalau kalian sampai salah menggunakan konteks ini, atau kalian salah menempatkan bentuk kalimatnya, ini juga bisa setidaknya mengarahkan kayak kalimat menjadi misunderstanding. So, langsung aja kita mulai. Let's get started and jaya. Untuk pengenalannya, perhatikan contoh berikut ini. Ada kalimat seperti ini. Setiap hari, Tamara mengirimiku pesan. Dia meneleponku. Dia sering mengeluh soal gebetannya. Sekarang kita coba terjemahkan. Every day, Tamara text me. She calls me. I'm so sorry, it must be a space. She often complains about her crush. 3 kalimat. Efektif nggak? Bisa jadi efektif dan bisa jadi enggak. Apabila kalian bandingkan dengan kalimat berikut, maka akan menjadi berbeda. Setiap hari, Tamara mengirimiku pesan. Dia meneleponku. Dia sering mengeluh soal gebetannya. Ini contoh yang tadi. Every day, Tamara texts me. She calls me. She often complains about her crush. Lalu, bandingkan. Setiap hari, Tamara mengirim pesan dan meneleponku. Jadi, kata dia meneleponku, kita gabung menjadi satu. Menggunakan apa? Conjunction. Kata hubung. Dia sering mengeluh soal gebetannya. Every day, Tamara texts and calls me. She often complains about her crush. Coba perhatikan di sini. Text dan calls ini haruslah seimbang. Apabila verb di sini menggunakan simple present tense seperti ini, maka verb yang lain dalam satu susunan atau satu bentuk urutan harus sama. Text, misal di sini kata called me gitu, ini salah. Maka harus sama, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan tensesnya ketika kita menulis menggunakan kata kerja ganda? Ingat, cara menulis ini adalah tips agar kita bisa mengurangi redundancy atau mubadirnya kalimat. Bentuk kata kerja paralel selalu sama apapun tensesnya. Perhatikan contoh berikut ini. I will drop by your house. I will drop by your house and bring in you some food. Nah, ini salah. Kenapa salah? Yang pertama, ini menggunakan will drop, akan mampir, dengan konteks kata kerja akan, artinya planning. Dan bringing itu continuous. Maka ini salah. Yang benar, I will drop by your house and will bring you some food. Ketika kita menggunakan model auxiliary seperti will, can, should, okay, kita bisa ulangi lagi. Ini boleh. Bahkan kita juga bisa hilangkan. Itu juga boleh. Yang paling penting adalah bentuk kata kerja setelahnya itu sama. Drop and bring. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba perhatikan beberapa contoh kalimat dengan tenses yang berbeda. Kalimat pertama, James and I often play a game and watch a movie together. Aku dan James sering main game dan menonton film bersama. Nah, often di sini menggunakan apa? Simple present tense, play. Karena merujuk pada subjek jamak atau plural. Maka setelah conjunction diikuti dengan kata kerja yang sama juga bentuknya. Play and watch. Yang
Yang kedua, Larissa often makes many biscuits and gives some for us. Makes di sini merujuk pada Larissa. Dalam simple present tense, ada additional s, maka ketika dia menggunakan dua kata kerja, maka kata kerja yang kedua juga menggunakan s, gives. Seperti itu. Larissa sering membuat banyak kue kering dan memberikan beberapa untuk kami. Yang ketiga, ini adalah kalimat pertanyaan. Does Tony make his bed and clean up his room every day? Apakah Tony merapikan kasurnya dan membersihkan kamarnya setiap hari? Nah, dengan kalimat tanya, make di sini adalah verb 1. Maka, apabila kita gunakan conjunction, kita juga menggunakan verb 1 juga pada kata kerja kedua. Ini contoh parallel verbs dalam simple present tense. Bagaimana dengan simple present continuous tense? Oke, simple present continuous tense tandanya adalah be and verb ing. Menunjukkan arti sedang. Contohnya, look at her. Tara is sleeping and is snoring. Be-nya ada di sini. Yang pertama, Tara is sleeping jadi satu. Dan is, nah ini boleh kamu pakai untuk is yang kedua, boleh kamu pakai, boleh tidak. Tapi yang paling penting adalah kata kerja keduanya harus sama, yaitu menggunakan verb ing. Di sini ing juga, gitu. Lihat dia, Tara sedang tidur dan mendengkur. Yang kedua, Rahmat is studying online and is playing game. Rahmat sedang belajar daring dan main game. Jadi, studying, playing, sama bentuknya. Are you calling me and are cooking something? Apakah kamu menelponku dan memasak sesuatu? Apakah kamu lagi nelpon aku sekarang sambil masak sesuatu gitu maksudnya. Dan di sini bentuk calling menggunakan are, ini adalah verb ing, kita juga gunakan cooking menggunakan verb ing juga gitu. Nah, ini adalah simple present continuous tense dengan parallel verbs. Kemudian, simple future tense juga sama. I will sweep and will mop the floor. Aku akan menyapu dan mengepel lantai. Sama, ini verb 1, ini juga verb 1. I will stay home and will study tonight. Atau, I will stay home and study tonight. Aku akan diam di rumah dan belajar malam ini. Verb 1, ini verb 1. Will you celebrate your birthday and will invite me? Or will you celebrate your birthday and invite me? Akankah kamu merayakan ulang tahunmu dan mengundangku? Seperti itu. Itu adalah 3 tenses yang kita gunakan untuk memahami menulis parallel verbs. Oke? Semoga ini bisa membantu kamu dan membantu agar kalian lebih mudah dalam menulis. Remember, bentuk kata kerja yang berbeda akan memberikan konteks yang berbeda, sehingga kalian perlu hati-hati. But overall, if you think that you have several questions related to these materials, just please drop your comment, and we are freely and pleasantly answering your questions. Okay? Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See you, international and social people. By then, don't forget to visit our website, www.josintranslation.com. Bye then. Dadah!